Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan tahap demi tahap bagaimana caranya Anda dapat menciptakan peta kedalaman berdasarkan nilai-nilai kedalaman yang telah Anda akuisisi pada bulan Oktober lalu, tepatnya pada saat Anda melakukan ekskursi atau praktikum hidrografi 1 di Pulau Pramuka. Tugas ini bersifat kelompok, jadi Anda akan mengerjakan tugas ini bersama-sama dengan kelompok yang sudah rekan-rekan asisten bagi pada saat praktikum kemarin. Jadi tugas ini bersifat lintas kelas, ya. Jadi jangan lupa menyertakan nama dan NIM dari setiap anggota kelompok di tugas-tugas yang saya berikan pada hari ini. Tugas ini akan ada dua jenis output. Output pertama adalah peta, dan peta ini saya minta mungkin Anda bisa buat satu peta per lembar, jadi ada 3 lembar. Nanti akan ada beberapa jenis metode interpolasi yang dapat Anda gunakan. Jadi satu lembar itu adalah satu peta dengan satu jenis interpolasi. Dan karena Anda belum sampai pada mata kuliah kartografi dan GIS, tentunya saya tidak akan menilai peta kalian dari aspek kartografinya, ya, karena untuk kartografi sendiri itu ada ilmunya, apa saja yang harus ada di peta, apa saja yang mestinya katakan tidak perlu ada, lalu bagaimana cara menyajikan peta dengan baik, itu saya tidak akan terlalu banyak menilai itu, tapi yang saya lihat adalah apakah Anda mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan apa yang diinginkan, ya. Lalu Anda juga bisa lihat beberapa referensi gitu ya. Peta itu biasanya disajikan seperti apa. Mungkin untuk tahap ini saya hanya minta setiap lembar peta disajikan dalam bentuk A4 landscape, dan semua tulisan tidak ada yang lebih kecil dari 11 poin, ya. Jadi kalau misalnya tidak muat untuk tulisan-tulisan, lebih baik tulisannya dikurangi, ya. Dan kalian menyajikan data kedalaman. Jadi informasi yang harus ada di peta tersebut adalah informasi kedalaman. Itu saja untuk peta. Dan dokumen kedua yang harus Anda kumpulkan adalah dokumen narasi, dalam arti ini adalah analisis. Jadi nilai terbesar yang akan saya ambil pada tugas ini adalah bagaimana cara kalian menganalisis data kalian, ya. Saya boleh bilang tentunya data kalian tidak akan baik kualitasnya, ya. Bukan saya bukan saya mengkritisi akuisisi kemarin atau seperti apa, tapi Anda sendiri yang mengalami di lapangan, dan kenapa saya membagi tugas ini tetap dalam kelompok yang sama agar kalian bisa mengingat-ingat kembali, ya. Kalian dapat line berapa, kenapa line kalian seperti itu, dan kalian juga bisa ngobrol antara kelompok gitu ya. Nah, ini tuh line berapa, yang ini tuh line punya siapa, kenapa belok-belok, line ini kenapa bisa lurus. Lalu ada juga satu hal yang seharusnya Anda lakukan, tapi saya tidak minta lakukan di sini. Itu adalah hal terbesar yang membuat peta kalian tidak akan memiliki kualitas yang baik, ya. Jadi, dua hal tersebut ya. Pertama adalah data, bukan data, peta ya. 3 jenis peta dari 3 jenis interpolasi. Dan satu lagi adalah dokumen yang berisi analisis kalian. Kenapa peta kalian tidak sebaik itu, ya. Lalu saya juga akan berikan contoh bagaimana cara kalian bisa membandingkan data kalian dengan data yang sudah ada, ya. Kita akan ambil data dari IHDC yang merupakan, saya bisa bilang mungkin story map sebenarnya itu ya. Jadi kalau basis data mungkin kita bisa download datanya, tapi ini kita bisa lihat visualisasi data secara langsung, dan IHDC ini milik Pusidrosal yang merupakan perwakilan IHO di Indonesia ya. Jadi data tersebut resmi dan bisa dibandingkan dengan data kalian. Beberapa software yang kalian butuhkan di sini adalah yang pertama QGIS ya. Kalau kalian sudah biasa menggunakan perangkat GIS lainnya juga silahkan, tapi saya sendiri menggunakan QGIS, tepatnya QGIS versi 2.18.24 ya. Jadi sebenarnya QGIS itu sudah pada versi 3, tapi ada beberapa fungsi yang saya sudah terlalu familiar dan saya pakai ini sejak 4 tahun lalu, dan ada beberapa fungsi yang tidak stabil di QGIS 3 kalau menurut saya gitu ya. Jadi saya masih menggunakan 2.18. Tapi kalau Anda mau menggunakan QGIS yang lebih baru dipersilahkan ya, atau kalian mau pakai ArcMap juga silahkan.
Selain QGIS, saya juga menyarankan Anda menginstal Notepad++. Nah, semua software yang saya sebutkan itu akan saya berikan link downloadnya di deskripsi video ini. Dan selanjutnya, saya juga menyarankan kalian yang menggunakan QGIS untuk menginstal beberapa, saya ini bukan plugin sebenarnya, beberapa apa ya, beberapa package yang bisa mensupport ArcGIS, sorry QGIS ya. Jadi beberapa pluginnya itu ada Saga dan ada juga Grass. Semua akan saya letakkan di deskripsi. Dan semua yang saya letakkan di deskripsi adalah versi yang saya gunakan. Jika Anda mau menggunakan versi lain, silahkan. Sekali lagi ya, tapi setidaknya saya bisa menunjukkan bagaimana cara saya memproses data-data tersebut. Ya. Lalu dalam analisis tentunya saya tidak hanya require kalian untuk mendapatkan analisis secara kualitatif gitu ya. Bagaimana kalian bisa melihat, oh ini karena ini, karena ini. Saya juga membutuhkan analisis kuantitatif ya. Tentunya di sini kalian sudah tahu maksud saya kuantitatif itu apa, yaitu kalian bisa melihat em, apakah pemetaan kalian sudah sesuai dengan orde yang diharapkan oleh IHO ya. Jadi nanti saya akan berikan juga ya bagaimana cara untuk melaksanakan hal tersebut tahap demi tahap. Kita berjumpa di tahap pertama, yaitu bagaimana caranya kita memproses data.